Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trivolution. Di sini kami membuat suatu website itu yang bernama GRI, dan kami melanjutkan dari asesmen yang pertama. Karena di asesmen 2 ini kami melanjutkan dengan membuat controller, collection, migration hingga sampai ke CRUD gitu. Dan perkenalkan, saya Asri Sabila Putri dan dengan dua tim saya, yaitu Jihan Akilah dan juga Dalila Taskia. Yang pertama itu kami membuat controller. Nah, controller kalau di bagian web.php-nya, di root-nya, itu untuk bisa menampilkan class index. Jadi, class index ini yang dimana untuk menampilkan bagian home-nya. Nah, di bagian controller itu kami membuat lagi ada yang namanya folder admin yang berisi page controller. Nah, ini yang terhubung dengan root-nya gitu. Lalu selanjutnya itu kami membuat collection. Nah, ini untuk collection controllernya, yang dimana di bagian collection ini itu bakalan berisi kelas-kelas eh, yang dimana ada terdapat 3 item. Nah, kalau untuk ditampilkan, nah ini bakal menampilkan collection yang ada di eh, controller kita gitu. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kami juga membuat di bagian card controller. Nah, yang dimana di bagian insert itu adalah untuk bisa menambahkan data baru ke dalam database-nya. Dan ini juga terhubung sama root. Jadi yang dimana di bagian input data itu kami menyambungkan dengan card controller. Kalau untuk ditampilkannya, nah, dan akan ada menampilkan true, yang berarti dia akan masuk ke dalam database seperti ini. Dan selanjutnya adalah migration, yang dimana di sini kami membuat ada create card dari table gitu. Jadi di sini itu untuk bisa menjadi apa ya, menghubungkan ke migration ini untuk bisa menghubungkan ke database-nya. Jadi kenapa di sini kami menambahkan ID sayur, karena itu sebagai unique value. Kalau misalnya nggak ada ID sayur, itu dia nggak bisa untuk terhubung ke dalam database-nya gitu, karena itu unique value-nya. Dan untuk bagian kami bisa terhubung ke dalam database adalah, nah, di sini di DB connection MySQL dengan DB database-nya itu GRI, dengan DB username-nya itu root gitu. Lalu em, setelah migration itu kami juga menghubungkan dengan query builder, yang dimana di sini masih masuk ke dalam card controller, yaitu get. Jadi get ini adalah untuk menampilkan secara keseluruhannya gitu. Nah, ini card controllernya, dan ini di bagian get tampilnya gitu. Lalu selanjutnya kami juga akan membuat form. Nah, form ini itu bakalan berbeda karena tidak masuk ke dalam cakupan dari cardnya sendiri. Nah, untuk di bagian pembuatan form dan eh, dan yang lainnya itu akan dijelaskan oleh Dalila Taskia. Oke, baik. Selanjutnya itu membuat user controller terlebih dahulu. Nah, boleh dilihat. Nah, jadi di sini isi dari user controller itu ada register form, login form, dan selanjutnya di bawah logout, terus sama dashboard. Oke, ini dashboard nggak ada. Nah, jadi di user controller ini itu fungsinya menjadi penghubung antara model atau data ke view tampilannya yang ada di website kita. Nah, jadi user controller ini ada 3 isinya seperti yang saya sebutkan tadi, register, login, sama logout. Jadi semua data-data atau tabel-tabel itu ada di user controller ini. Jadi user controller ini sebagai penghubung antara model dan view itu. Selanjutnya boleh ke model ya. Nah, jadi model ini itu untuk mengatur struktur database-nya dengan cara itu bisa dilacak gitu kan, bisa membuat, mengubah atau menghapus tabel lewat kode. Jadi nggak langsung di PHP MyAdmin-nya. Jadi kita bisa menghapus atau
membuat menambahkan tabelnya di models ini. Oke, nah di sini itu ada tabel name, email, alamat, nomor telepon, dan password. Oke, selanjutnya boleh langsung ke migration. Nah, migration ini fungsinya itu untuk mengatur struktur database-nya. Jadi, ini saya mempunyai dua migration, yaitu add alamat to user, sama satunya add role. Oke, ini add role to user ini akan dijelaskan oleh Jihan nanti. Pertama, add alamat to user ini, jadi user bisa menambahkan alamat ke dalam database kita. Jadi, itu bisa langsung masuk ke dalam database kita tanpa harus kita sebagai admin itu menambahkan sendiri gitu. Nah, di se- sebelum ini juga ada create user. Jadi user itu bisa menambahkan data-datanya seperti yang ada di model tadi dan user controller itu bisa menambahkan nama, password, email, dan lain-lain yang sudah disebutkan di models dan user controller tadi. Oke, selanjutnya ke view-nya, register. Nah, jadi di register ini itu view-nya atau tampilannya untuk di web kita. Jadi di situ eh, berbasis input. Si user akan menginput nama, email, alamat, nomor telepon, dan yang lainnya itu di form register ini. Nah, dan yang satunya lagi ada form login. Jadi setelah si user itu register dan sukses, itu langsung dipindahkan ke view login ini. Jadi nanti dia akan langsung memasukkan kode, memasukkan password dan email yang dia sudah daftarkan di register tadi. Nah, itu di login ini. Nah, pas user akan menginput pas di register itu, nah itu akan muncul sebuah error. Kalau misalkan user tersebut itu memasukkan data yang salah. Contohnya, emailnya tidak ada add. Nah, itu otomatis si view ini atau tampilan ini akan menampilkan kepada user itu bahwa emailnya tidak valid karena tidak memasukkan add atau passwordnya minimal 8 kata, tetapi si user ini memasukkan 5 kata, itu tidak bisa. Dan jadi si website ini atau si tampilan ini itu akan mengeluarkan peringatan kalau misalkan si password ini kurang atau enggak passwordnya tidak memenuhi syarat dari form tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya boleh lihat di web PHP. Nah, dari view-view yang tadi itu semuanya sudah ada di root ini, root user, ada register, login, serta logout. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Jihan Akila. Oke, selanjutnya boleh buka di bagian migration yang role. Nah, di bagian ini, admin akan tetap login di halaman website utama, namun admin membutuhkan akses di database-nya PHP My Admin dalam bentuk enum itu untuk kayak di ACC gitu, dia ini sebagai admin atau sebagai user. Nah, jika dia sebagai admin, maka admin akan bisa mengakses bagian edit, delete, dan update, dan sebagainya gitu. Nah, ini semuanya, mana ya? Boleh ke bagian ini, Sri, ke bagian yang admin, yang user, yang index. Nah, indeks ini itu bagian kerangka utamanya ya. Jadi ini seluruh data user yang sudah register seperti yang dijelaskan oleh Kia. Jadi nanti di sini tuh masuk ID-nya, namanya, emailnya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Terus fungsi admin di sini apa? Fungsi adminnya itu untuk mengedit apabila ada kekeliruan dalam nama atau kekeliruan dalam duplikat kata atau bahkan kesalahan penulisan-penulisan di alamat dan lainnya gitu. Nah, di sini juga digabungkan dengan root, yang rootnya nanti akan dihubungkan di bagian web.php gitu. Nah, selanjutnya boleh cek yang edit. Oke, di bagian edit ini, di mana nantinya admin itu bisa mengedit yang seperti saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Di sini juga admin selain bisa mengedit, admin juga bisa mengupdate datanya. Oke, selanjutnya ke web.php. Nah, di bagian bawah.
Oke, jadi semua proses CRUD ini dimulai dari root-nya gitu ya. Jadi root ini yang akan memanggil di file web.php. Nah, nanti dari root inilah yang dia akan menentukan URL mana yang akan memanggil fungsinya di controllernya gitu ya. Nah, di sini itu bisa dicek yang di bagian bawah, itu udah ada root yang terhubung ke user controller index, edit, update, dan juga destroy gitu. Mungkin boleh langsung ke websitenya aja. Kita ke ini ya, ke websitenya. Ya, sebelumnya mau ke localhost dulu, Sri. Mau nunjukin yang bagian eh, role. Mana role-nya? Klik, klik, Ini klik. udah. Oh, yang Nah, row ya. di bagian role ini yang nantinya em, admin membutuhkan ACC dia sebagai user atau sebagai admin. Nah, jika admin itu sudah di ACC sebagai admin, tampilannya akan berbeda dengan tampilan halaman utama si user gitu. Boleh kita coba untuk login langsung ya. Langsung sign up dulu. Dan ini. Nah, jadi di sini user bisa memasukkan data-datanya di sini. Oke. Nah, jadi di situ sudah terlihat si website ini memberitahu kita kalau misalkan si alamat ini harus lebih dari 5 karakter, nggak bisa 3 doang kayak gitu. Jadi langsung si website ini ngasih tahu kita gitu apa yang salah dari pengisian data tersebut. Nah, setelah registrasi berhasil, user langsung bisa login. Oke, selanjutnya Jihan. Oke, selanjutnya boleh Login sebagai login admin. sebagai admin. Nah, di bagian ini, karena tadi Asri sudah login sebagai admin dan sudah disetujui di PHP My Admin-nya, role Asri itu sebagai admin, jadi Asri bisa melihat data pendaftarnya. Nah, di sini Asri juga bisa mengedit ya, itu tombol editnya juga bisa dipencet, dan itu ada juga tombol delete-nya, boleh dipencet aja, Sri. Nah, di sini bisa kelihatan kalau misalnya ada kekeliruan seperti yang misal tadi Kia mau mengupdate Jakarta Selatannya tulisannya typo gitu. Nah, admin di sini bisa memperbaikinya agar tidak ada yang rancu dan adanya konsistensi antar data gitu. Nah, coba Jakarta Selatan Timur update. Nah, di sini bisa terlihat kalau hasilnya berhasil terupdate. Ini juga akan masuk ke database utamanya di localhost. Oke, langsung terlihat ya perubahannya. Udah. Selanjutnya apabila si admin ingin mendelete, boleh di-delete. Oke. Nah, data pendaftar otomatis terhapus juga. Bisa dicek juga di bagian localhostnya kalau data pendaftar tersebut otomatis terhapus. Nah, jadi antar website dengan localhost ini udah saling terhubung ya. Jadi admin tidak perlu pusing-pusing lagi. Oke. Selanjutnya, Jadi admin itu bisa mengedit tanpa harus ke database-nya. Jadi dia bisa betul. mengedit di kode tersebut, Mm-mm. di codingan tersebut. Oke, baik. Sekian dari kelompok saya. Saya Dalila Tazkia. Jihan Akilah. Saya Asri Sabila Putri, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi